Dilansir dari Tribun News, sebuah kisah penuh makna datang dari Libya. Seorang pria bernama Amir Al-Mahdi Mansur Al-Gaddafi, calon jemaah haji asal Libya, hampir saja gagal menunaikan ibadah haji karena terhalang di bagian imigrasi. Bukan karena ia melakukan pelanggaran, bukan pula karena berkas yang kurang lengkap, tapi karena satu hal yang tidak bisa ia ubah, nama belakangnya. Nama Al-Gaddafi yang melekat pada dirinya ternyata masih masuk dalam daftar hitam sistem imigrasi Libya. Sistem otomatis menandai namanya sebagai risiko, padahal ia tidak memiliki catatan kriminal atau keterlibatan politik apapun. Ia hanya seorang muslim biasa, dengan satu niat suci, memenuhi panggilan Allah ke Tanah Suci. Hari itu, Minggu, 25 Mei 2025, rombongan jemaah haji Libya sedang bersiap-siap menuju Arab Saudi. Satu persatu jemaah diizinkan masuk ke dalam pesawat. Namun Amir dihentikan. Ia diminta tetap di ruang imigrasi, sementara rombongan lainnya mulai mengambil tempat duduk dan menanti tinggal landas. Sang pilot, karena menunggu terlalu lama tanpa ada kepastian, akhirnya memutuskan untuk terbang meninggalkan Amir. Bayangkan, bagaimana perasaan seseorang yang telah mempersiapkan segalanya, lalu harus melihat pesawat yang seharusnya ia tumpangi terbang tanpa dirinya. Namun, Amir menolak menyerah. Ia tidak pulang. Ia tidak berdebat. Ia hanya berkata dalam hati, "Aku akan tetap di sini sampai Allah membukakan jalan." Ia memilih untuk tetap berada di bandara, menanti dengan sabar dan harapan. Lalu sesuatu yang tak terduga terjadi. Pesawat yang telah lepas landas, tiba-tiba kembali ke bandara. Ternyata, ada masalah teknis yang membuat penerbangan harus dibatalkan sementara. Setelah diperiksa dan dinyatakan aman, pesawat kembali lepas landas. Namun keanehan terjadi lagi. Dalam penerbangan kedua itu, masalah teknis kembali muncul. Untuk kedua kalinya, pesawat harus kembali ke bandara. Tak sedikit yang mulai menyadari bahwa ini bukan kebetulan biasa. 2 kali penerbangan gagal? Dalam waktu sesingkat itu, ada apa sebenarnya? Dalam momen yang hening dan penuh tanda tanya, sang pilot akhirnya angkat suara. Ia menyampaikan dengan tegas bahwa dirinya tidak akan menerbangkan pesawat untuk ketiga kalinya tanpa membawa Amir. Ia bersumpah, demi rasa keadilan dan kemanusiaan, ia tidak akan melanjutkan penerbangan jika masih ada satu jemaah yang ditinggalkan hanya karena namanya. Pihak imigrasi akhirnya luluh. Amir diberi izin. Ia pun naik ke pesawat. Tangis haru menyelimuti kabin. Para penumpang menyambutnya dengan penuh hangat. Banyak dari mereka yang kemudian mengabadikan momen itu. Amir bahkan sempat berfoto dengan sang pilot dan kru penerbangan. Dan untuk ketiga kalinya, pesawat pun lepas landas. Kali ini tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Perjalanan lancar hingga mendarat di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Arab Saudi. Amir pun resmi menjadi jemaah haji tahun ini. Ia melangkah keluar dari pesawat dengan mata berkaca-kaca dan hati penuh rasa syukur. Namun yang membuat kisah ini semakin menyentuh adalah pernyataan Amir sendiri. Ia tidak menyebut peristiwa ini sebagai keajaiban. Ia hanya berkata, "Saya yakin ini adalah takdir Allah. Jika Dia sudah menetapkan, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya." Ia tidak marah karena sempat dicekal. Ia tidak kecewa karena ditinggalkan. Ia justru bersyukur karena diuji, dan Allah menunjukkan bahwa pertolongannya datang tepat waktu. Dalam hidup, kita sering dihadapkan pada dinding tinggi yang seolah mustahil dilewati. Tapi kisah ini mengajarkan bahwa jika niat kita lurus, doa kita tulus, dan hati kita berserah, maka Allah akan membuka jalan, bahkan dari celah yang tidak kita lihat sebelumnya. Allah tidak akan menolak niat baik hambanya. Allah tidak akan membiarkan doa yang keluar dari hati yang ikhlas berakhir sia-sia. Allah tidak akan membiarkan kita berjuang sendirian selama kita tidak berpaling darinya. Kisah Amir adalah bukti nyata bahwa keyakinan bisa menjadi cahaya di tengah gelapnya rintangan. Bahwa ketika semua pintu tertutup, Allah akan membuka jendelanya sendiri. Bahwa manusia bisa menolak, sistem bisa membatasi, tapi kehendak Allah selalu berada di atas segalanya. Bagi siapapun yang tengah berjuang, yang merasa tertahan,
terhalang, atau tertolak, jangan putus asa. Mungkin itu bukan penolakan, tapi penundaan. Mungkin itu bukan kegagalan, tapi penyaringan. Mungkin itu bukan akhir, tapi awal dari perjalanan yang lebih besar. Teruslah melangkah, teruslah berserah. Karena jika Allah sudah berkehendak, tidak ada satu kekuatan pun di bumi ini yang bisa menghalangi. Dan jika engkau berniat baik, maka percayalah, Allah tidak akan mengecewakan hamba-Nya yang menggantungkan harapan kepadanya.